Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan para tenaga honorer yang memiliki ijazah SMP, SMA maupun SD, apakah pada tahun ini dapat mengikuti tes P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa tahun 2024 ini seleksi P3K itu 100% dipersiapkan ya untuk mengakomodir para tenaga honorer. Nah, tentu tenaga honorer ini banyak yang memiliki ijazah SMA sederajat SMP maupun SD. Nah, persoalannya untuk seleksi-seleksi sebelumnya di tahun 2023 dan tahun 2022 untuk honorer yang memiliki ijazah SMA itu sangat sedikit sekali disediakan alokasi formasi. Nah, yang menjadi persoalan apakah di tahun 2024 ini meskipun 100% formasi itu disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer, khususnya untuk formasi P3K ya, ini 100% memang disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Nah, apakah para tenaga honorer yang memiliki ijazah lulusan SMP, SMA itu bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun ini? Kabarnya rekan-rekan sekalian, dari informasi beberapa daerah memang sejumlah daerah telah mengusulkan alokasi formasi untuk mengakomodir para tenaga honorer yang masih memiliki ijazah SMA, SMP, dan SD. Beberapa waktu yang lalu saya juga telah membagikan informasi dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Provinsi Sulawesi Selatan sendiri juga telah mengusulkan formasi tenaga honorer diangkat menjadi P3K yang memiliki ijazah sekolah dasar atau SD sederajat. Nah, kali ini saya akan membagikan berita yang datang dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggai Barat, yang mengatakan bahwa tenaga honorer atau tenaga kontrak daerah yang berijazah SMP dan SMA akan diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menyebutkan bahwa teman-teman honorer daerah, terutama yang tamatan SMA, pihaknya sudah berjuang dengan maksimal kepada pemerintah pusat agar teman-teman mendapat ruang yang sama dengan peserta yang berpendidikan sarjana untuk mengikuti seleksi dan tes P3K. Dalam keterangan yang diterima, Bupati menuturkan bahwa tidak hanya tenaga honorer berijazah SMA, tetapi yang berijazah SMP juga dapat mengikuti tes P3K dengan catatan nama mereka sudah tercatat di dalam honorer kategori 2. Jadi ternyata memang untuk yang ijazah SMP ini dikhususkan untuk K2 dulu. Jadi Bupati menyebutkan khusus untuk K2 terlebih dahulu, termasuk yang tamatan SMP juga bisa mengikuti tes P3K kali ini. Jadi selamat untuk rekan-rekan khususnya kategori 2 yang memang tahun ini diprioritaskan ya. Sejumlah daerah telah memprioritaskan K2 terlebih dahulu untuk mengikuti seleksi P3K 2024 ini. Menurut dia, kebijakan ini merupakan bagian dari respon baik pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atas kebutuhan pemerintah daerah maupun para pegawai itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan daerah lain juga bisa mengikuti jejak dari pemerintah Manggai ini, di mana bisa mengusulkan formasi untuk mengakomodir para tenaga honorer. Oleh karena itu, Bupati mengajak kepada semua pegawai dalam lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, secara khusus pegawai yang berstatus sebagai honorer, untuk berterima kasih kepada pemerintah pusat. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang tetap memprioritaskan kategori 2 dalam seleksi P3K 2024 ini, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.